Baiklah pemirsa Selampari TV, kembali lagi tentunya di Fokus Media dan kita akan membahas beberapa headline yaitu yang menarik selama 1 minggu yang terjadi di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kita, ada dari Harian Pagi Linggau Pos, Harian Selampari dan Musyarawat Express. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Harian Selampari yaitu Bapak Elvan Jurniadi, apa saja yang menjadi berita menarik selama 1 minggu di media khususnya di Harian Selampari? Iya, di koran kita Harian Selampari selama 1 minggu ini kita masih fokus mengangkat berita tentang tes seleksi CPNS. CPNS khususnya di Kota Lubuk Linggau. Musyarawat Utara juga sudah. Nah, untuk di Kota Lubuk Linggau dalam 1 minggu terakhir ini pemberitaannya kita mengangkat dari 542 peserta itu yang lolos passing grade itu hanya 13 orang. Nah, 13 orang. Artinya di luar dari harapan. Ya, di luar dari harapan karena pemerintah kota menargetkan itu kuotanya 125 orang. Untuk kuota dari Kota Lubuk Linggau. Iya, benar sekali. Dan yang baru lulus passing grade 13. 13. Jadi masih jauh dari banyak kekurangan itu ya. Nah, dari 13 orang yang lulus itu 2 diantaranya dari honorer K2. Selebihnya itu banyak di guru. Ya, banyak di guru. Nah, untuk yang S honorer kedua tadi itu akan mengikuti SKB ya, tingkatan selanjutnya SKB. Kemudian pihak pemerintah kota juga saat ini menyerahkan seluruhnya kepada pihak Panselnas ya, Panitia Seleksi Nasional. Itu terdiri dari Menpan RB, BKN dan instansi lainnya. Ya itu yang di Harian Selampari kita dalam 1 minggu ini yang terhangat kita angkat masalah CPNS. Masih masalah berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2018. Benar sekali. Nah ini untuk selanjutnya pada Bapak Endang Kusbadi dari Harian Pagi Linggau Pos, apa sih Pak yang diangkat selama 1 minggu ini Pak? Ya, jadi minggu-minggu ini memang ada 2 tema khusus ya yang memang menarik. Pertama masalah Lion Air dan kedua masalah CPNS. Nah, seperti kita tahu ya khususnya PNS ini juga jadi problem ya saat ini karena seolah-olah ini masyarakat kita ini tidak berkualitas. Jadi ya banyak yang tidak lulus passing grade. Sementara juga dari Panselnas dari pusat itu menyatakan bahwa kalau memang kita ingin maju, memang ingin punya PNS yang berkualitas, maka ya memang satu-satunya ini jalannya gitu. Ya harus lolos passing grade dan tahapan-tahapan lainnya. Tapi ini juga memang menjadi persoalan bagi daerah ya, karena tentu kuota mereka ini tidak terpenuhi. Nah, ini kita masih menunggu bagaimana nanti keputusan dari mungkin masing-masing pemerintah daerah dan juga dari Panselnas bagaimana untuk solusinya. Apakah memang yang tidak terjaring di tahun ini dilaksanakan untuk tahun berikutnya atau memang ada kebijakan-kebijakan lain. Nah, itu yang menjadi fokus kami selama 1 minggu ini. Ya, selain dari berkaitan dengan CPNS tadi, adakah atau pemberitaan lainnya atau yang diangkat? Ya, kalau di Linggau Pos kita tetap nanti kita ada edisi khusus untuk Sabtu. Itu juga pembahasannya tetap masalah transportasi ya, transportasi. Tapi itu ya kita skupnya lebih lokal. Nanti untuk edisi Sabtu kita. Sabtu? Edisi Minggu ya khusus. Tapi untuk sejauh ini tentang pemberitaan CPNS masih menjadi mendominasi lainnya. Ya, selanjutnya kita beralih ke Musyarawat Express, yaitu ada Bapak Dedi Karimajaya. Apa sih Pak yang menjadi pemberitaan menarik ataupun berita menarik yang diangkat di Musyarawat Express Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama dengan yang tadi bahwa memang tes PNS itu masih menjadi berita-berita yang dianggap menarik kan, menjadi perbincangan masyarakat sejak belakangan. Iya. Nah
Kan dari ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan peserta ini hanya beberapa gintir yang dipastikan sudah melewati tahapan pertama tes kan. Hanya segelintir saja yang baru lulus. Nah, ke depan ini peserta yang tidak lulus kan harus melewati ada 3 parameter kompetensi kalau tidak salah yang harus dipenuhi standarnya kan. Ya bukan angka kumulatif yang diminta kan, harus melewati ketiga passing grade dan kumulatifnya. Dan itu berharap juga masyarakat yang hampir lulus ini ada semacam keringanan dari Panselnasnya kan, supaya kuota di daerah ini bisa terpenuhi secepatnya dan tidak menunggu lagi tahun-tahun berikutnya kan. Nah, itu harapan dari warga yang saya dengar kan, karena beberapa peserta tes ini hanya gugur di salah satu parameter yang diujikan kan, kompetensinya 2-nya yang melampaui standar, 1-nya belum. Secara kumulatif dia sudah memenuhi. Nah, itu minta keringanan supaya Panselnas mempertimbangkan lagi kan, supaya bisa mereka lulus. Yang kedua soal berita yang kami angkat di Musirawas Express ini mengenai prestasi dari 2 bupati di Musirawas dan Muratara yang mendapat penghargaan dari Kapolda Sumsel ya, karena telah melaksanakan rekrutmen yang dinilai sudah menempatkan para pejabatnya sesuai pada kemampuannya kan, dan memang berkompeten. Jadi dianggap sebuah prestasi oleh Polda dan juga sudah mendapat asesmen dari Polda, dan ini harapannya ke depan supaya memang para pejabat teras di daerah ini memang punya kemampuan dan bisa melayani masyarakat ke depan dengan lebih baik lagi. Nah, ini saya ingin kembali lagi bertanya dengan Bapak Erpan Juniadi, yaitu dari Harian Silampari. Seperti kita ketahui, kembali lagi ke persoalan CPNS tadi, bahwasanya dari ribuan peserta yang mengikuti, hanya segelintir peserta yang mampu lolos atau melewati dari passing grade itu. Dan kendalanya kebanyakan itu dari info yang beredar berkaitan dengan soal TKP, kepribadian. Itu tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, bagi saya, kalau pendapat saya mengenai tes kepribadian itu ya, kebanyakan yang nggak lolos di kepribadian itu, saya rasa itu bukan jadi tolak ukur ya bagi para peserta tes yang tidak lulus, bahwasanya kepribadian kita buruk atau jelek gitu, itu bukan menjadi tolak ukur. Namun ini sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk menjaring para ASN yang berkualitas. Nah, kita ikut saja sistemnya. Toh kalau memang pun tidak lolos, ya jangan juga berkecil hati, karena juga kita masih punya peluang di tempat-tempat lain. Kita hanya menyarankan kepada para peserta tes yang belum berhasil untuk mencoba mencari di kesempatan yang lain. Itu masih banyak kok ladang rezeki lainnya seperti itu. Iya. Ini kalau dari Harian Pagi Pos ada peraturan dari Permenpan RB nomor 36 dan 37 tahun 2018 bahwasanya nanti setelah melalui proses CAT ini akan diambil 3 kali formasi dari yang lulus passing grade. Tapi nyatanya dari peserta tidak mampu atau tidak melampaui dari ekspektasi yang diharapkan dari melewati passing grade. Itu adakah nantinya pengambilan dari peserta yang tidak lolos passing grade untuk ikut ke tahap selanjutnya, Pak? Jadi kalau informasi terakhir dari Panselnas, ya mereka tidak akan memberi kelonggaran karena ini kan berkaitan dengan kualitas. Nah, kembali lagi seperti yang dijelaskan saudara Elpan tadi, masyarakat kita ini ada satu stereotip yang harus juga dirubah oleh masyarakat kita, bahwa bekerja itu harus jadi PNS. Nah itu, makanya akhirnya begitu ada pembukaan PNS dengan jumlah penerimaan yang masing-masing daerah sedikit, yang misalnya hanya ada ratusan, pendaftarnya nyampe ribuan. Nah itu, kita harus sebenarnya juga harus merubah bahwa pekerjaan itu bukan hanya PNS, tapi masih banyak ladang rezeki lain, yang bisa memberikan kita baik itu kemakmuran. Jadi bukan hanya PNS.
sebenarnya itu juga harus dirubah. Jadi ini juga menjadi PR kita bersama merubah stereotip masyarakat ini. Jadi akhirnya jangan begitu ada penerimaan PNS rame-rame terus berduyun-duyun, setelah ternyata passing grade tidak lolos mulai rame lagi. Harusnya kita kan banyak potensi diri kita, bukan hanya di PNS, banyak potensi lain. Kalau dari Bapak Dedi Karimajaya ini bagaimana Pak tanggapannya? Seperti kita ketahui Pak bahwa banyaknya penerimaan setiap kali CPNS ini dibuka, antusias dari warga pasti, dari masyarakat tentunya pasti ikut cukup tinggi, begitu Pak, dengan adanya penerimaan tadi Pak. Sama mungkin mengenai jaminan hidup ke depan mungkin ya. Karena dijamin Tidak negara menutup sampai kemungkinan pensiun. lah Pak ya, tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa kemungkinan. ada jaminan-jaminan ke depannya Pak ya nanti. Iya. Itu yang pertama mungkin kan. Yang kedua juga ya, masyarakat tadi masih menganggap bahwa pegawai ini salah satu profesi yang bisa dikatakan apa ya, yang elegan lah gitu kan, gengsi-gengsian kadang jadi PNS itu. Mungkin dari mindset masyarakat Iya. cukup menjanjikan lah Pak ya. Iya, kerja kerja yang tidak terlalu ekstra, gajinya ekstra gitu kan, gitu. Mungkin gitu. Tentunya seharusnya masyarakat merubah ya mindset bahwa tidak harus menjadi seorang ASN ataupun PNS untuk menjadi sukses ke depannya Pak ya nantinya. Ya. Baiklah Pak, nanti kita akan berbincang lagi yaitu dengan topik-topik menarik lainnya. Dan tentunya pemirsa Silampari TV masih bersama saya Nunumri. Tetaplah di Fokus Media.